Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Khalil Gibran dari program studi Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Saya bergabung dengan kampus ini sejak tahun 2018 dan ditugasi untuk mengampu mata kuliah prinsip stratigrafi dengan bobot 2 SKS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana saya menjalankan perkuliahan prinsip stratigrafi dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mengenai teknik DIA, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut, termasuk deskripsi singkat mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi saya dengan mahasiswa, dan bagaimana sistem penilaian mata kuliah termasuk teknik dan indikatornya. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang ilmu dasar dalam pemahaman geologi, diperlukan pemahaman tentang batuan sedimen dan hubungannya dalam ruang dan waktu. Konsep dasar stratigrafi, proses stratigrafi dan rekonstruksi lapisan batuan merupakan bahasan utama dalam mata kuliah ini. Stratigrafi adalah studi untuk mengetahui urutan dan waktu terbentuknya suatu kejadian di muka bumi berdasarkan kerangka waktu geologi dari interpretasi batuan sedimen yang berhubungan dengan sejarah lingkungan pengendapannya. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hubungan lapisan batuan baik secara vertikal maupun lateral sesuai dengan kerangka berpikir logis. Yang kedua, mahasiswa terampil membuat kolom stratigrafi sebagai penguasaan pengetahuan dasar geologi, aplikasi keteknikan, rekayasa, science, engineering. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasi sejarah pengendapan berdasarkan pemahaman geologi yang kuat dalam teknik eksplorasi dan manajemen mitigasi bencana. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menyusun 14 topik pembelajaran, meliputi pendahuluan, waktu geologi, hukum-hukum dasar, hubungan stratigrafi, sandi stratigrafi Indonesia, jenis-jenis subdivisi stratigrafi, perubahan muka air laut. Kemudian UTS, setelah UTS dilanjutkan dengan pola penumpukan lapisan batuan, lingkungan pengendapan darat, lingkungan pengendapan transisi, lingkungan pengendapan laut, serta sistem pengendapan batuan karbonat. Selanjutnya, kolom stratigrafi dan korelasi batuan, dan yang terakhir adalah interpretasi sejarah pengendapan. Nah, itu tadi berapa topik materi kuliah selama 1 semester, sehingga diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang teknik pengajaran saya menggunakan teknik DIA. Yang pertama adalah delivery. Metode pembelajaran yang saya gunakan terdiri dari 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Mode yang pertama, sinkronus, biasanya saya lakukan di dalam kelas secara luring maupun daring menggunakan media telekonferensi seperti Google Meet. Dalam metode sinkronus, saya menyampaikan materi pembelajaran di depan kelas. Menggunakan mode ini, saya bisa mentransfer knowledge yang saya miliki kepada mahasiswa. Tak lupa, saya juga memberikan diskusi kelompok di dalam kelas sehingga mahasiswa memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif di kelas. Selanjutnya, ada metode asinkronus yang saya gunakan, yaitu menggunakan LDRU, merupakan LMS yang disediakan oleh Universitas Jenderal Sudirman.
Dalam penggunaan LMS ini, saya dapat mengatur beberapa kegiatan mahasiswa, termasuk kuis, ya, terus kemudian pengumpulan tugas, pengisian daftar hadir, bahkan saya juga bisa menambahkan video, buku elektronik, ya. Terus kemudian saya juga bisa menambahkan link-link ke artikel ilmiah. Dengan penggunaan metode asinkronus ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dimanapun, kapanpun, ya. Kemudian metode yang kedua atau teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu membuka ruang diskusi untuk mahasiswa agar berpartisipasi aktif di dalam kelas dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Mahasiswa juga dapat langsung bertemu dengan saya di ruang diskusi dengan sebelumnya membuat perjanjian. Selain itu juga langsung bertemu di ruang dosen tanpa perjanjian untuk kemudian mahasiswa menemui saya. Dalam perkuliahan saya, ada media komunikasi yang dapat digunakan yaitu WhatsApp dan Instagram. Dengan penggunaan media sosial ini, saya dan mahasiswa dapat berinteraksi secara real time dalam sebuah WhatsApp group. 7x24 jam kami dapat terhubung. Media ini juga kita gunakan dalam diskusi terkait isu yang ada di dalam mahasiswa. Maksud saya di dalam pembelajaran. Penggunaan media sosial Instagram biasa saya gunakan agar mahasiswa membuat tugas poster terkait materi yang sedang dibahas. Sehingga selain memudahkan mahasiswa dalam memahami isi topik pembelajaran, mahasiswa juga dituntut untuk kreatif tentunya. Itu adalah beberapa cara berinteraksi dengan mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas kelas, ruang diskusi, ruang dosen, maupun media sosial, baik itu WhatsApp maupun Instagram. Terakhir, dalam metode assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah prinsip stratigrafi. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan topik pembelajaran tentang pendahuluan. Selain saya menjelaskan tentang RPS, ya, di sana saya juga menawarkan kontrak pembelajaran kepada mahasiswa. Yang isinya bagaimana saya melakukan penilaian sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan serta mendapatkan nilai yang memuaskan tentunya. Dengan indikator penilaian yang sudah saya sampaikan di dalam RPS dan kriteria penilaian melalui tes dengan pedoman rubrik penilaian maupun non-tes berupa tugas individu maupun kelompok. Penilaian yang saya lakukan meliputi partisipasi kelas dengan bobot 20%, hasil proyek dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 5%, baik juga tugas dengan bobot 5%. Selain itu juga ada UTS dan UAS, di mana masing-masingnya mendapatkan bobot 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah prinsip stratigrafi dengan metode synchronous learning di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat datang di pertemuan ke-7 mata kuliah prinsip stratigrafi. Materi hari ini tentang perubahan air laut, ya. Berikut sub CPNK pada hari ini, ya. Jadi mahasiswa hari ini diharapkan ya mampu menganalisis perubahan muka air laut, ya, dengan indikator penilaian yaitu menggunakan tugas individu, ya, yang intinya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perubahan muka air laut, ya, seperti apa nanti perubahan muka air laut itu, ya, bagaimana kalian mendefinisikan perubahan muka air laut tersebut, ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor pengontrol perubahan muka air laut, ya. Apa aja nih
ciri-ciri perubahan muka air laut yang bisa kalian lihat ya. Terus kemudian menganalisis perubahan garis pantai ya, apakah dia maju ke arah darat ataukah dia mundur ke arah laut, itu semua kalian harus mampu menganalisisnya semua ya. Terus yang terakhir ya, menganalisis jenis-jenis cekungan sedimen ya, apa aja ya di sana cekungan sedimen yang nantinya kalian bisa pahami dari mata kuliah ini atau pertemuan hari ini gitu ya. Topik materi hari ini ya termasuk pengertian dan peranan perubahan muka air laut. Terus yang kedua adalah faktor pengontrol perubahan muka air laut. Yang ketiga perubahan garis pantai ya, termasuk yang keempat jenis-jenis cekungan sedimen ya. Sebelum kita masuk ke inti materinya, ini adalah salah satu skema atau model definisi ya, bagaimana kita mengukur ya sebuah perubahan muka air laut tersebut. Namun sebelum ke sana kalian perlu pahami dulu ya, di sini ada dua jenis permukaan laut yang bisa berubah. Yang pertama adalah eustatic sea level atau kita kenal sebagai global sea level, di mana eustatic sea level ini dihitung ya dari permukaan air laut hingga center of the earth atau dari pusat bumi ya. Jadi faktor yang mengontrol di sini adalah jarak ini ya, dari center of the earth sampai permukaan muka laut. Nah, apa nanti faktornya yang bisa merubah ya jarak ini? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Terus kemudian yang kedua adalah relative sea level. Kalau tadi global sea level atau eustatic sea level ini bersifat global. Jadi misal di New York sana, di Amerika itu mengalami sea level rise ya, global. Berarti di Indonesia, di Jawa ya, misal di Pekalongan sana juga akan mengalami sea level rise karena ini bersifat global. Sedangkan yang relative sea level ya, ini dia bersifat lokal. Kenapa bersifat lokal? Karena dia hanya dihitung dari permukaan laut hingga ke datum. Nah, datum di sini adalah basementnya ya, karena di sini ada sediment thickness di sana. Sediment thickness tetap dihitung di sana sebagai relative sea level. Dan perubahan relative sea level ini tidak terlalu global, walaupun ini dikaitkan dengan tektonik ya. Misal di suatu tempat ada sesar naik atau sesar normal, itu masih dianggap lokal ya. Ini bukan global fenomena gitu ya. Terus kemudian di sini Anda harus lihat ada sediment thickness yang bisa kalian ukur dari permukaan sedimen hingga ke dasar cekungannya ya. Terus yang terakhir adalah kedalaman laut ya, yang hanya dihitung dari sini ya, muka air laut sampai ke permukaan sedimennya gitu ya. Apakah sampai sini jelas? Sebelumnya nanti akan saya tunjukkan faktor-faktor apa saja yang mengontrol perubahan muka air laut ini. Ada yang mau bertanya? Noel? Izin bertanya Pak, itu untuk sedimen thickness itu kan tadi diukur dari permukaan sedimen ke bawah ya. Untuk batas ke bawahnya itu perbedaan litologinya apa Pak kira-kira? Oke. Pertanyaan yang bagus Noel ya. Dari sedimen thickness ini kalian bisa lihat, oh ini kita nggak tahu, ini kan bagian bawahnya kan masih ada litologinya sampai mana nih batasnya, betul. Di sini yang kita amati ini adalah sampai batas cekungannya, masuk batas basement dari cekungannya ya. Jadi misal cekungan itu bisa batasnya bisa batuan metamorf, batuan beku, ataupun batuan sedimen yang sebelumnya sudah terdeformasi. Itu bisa menjadi batas sedalam apa kita mengukur ketebalan sedimennya ya. Nanti ada pencirinya lagi, misal ini tipis ya, berarti ini cekungan yang miskin atau sedimennya sangat kecil, biasanya isinya karbonat itu. Terus nanti ada yang nuris basin, itu isinya siliklastik gitu ya, yang ketebalannya bisa sampai 5 km gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada faktor pengontrol ya perubahan muka air laut ya. Yang pertama tectonic uplift atau subsidence
Apa itu uplift? Pengangkatan, ya, tektonik pengangkatan dan tektonik penurunan, ya. Yang berubah, ya, ketika ini terjadi, ya, uplift atau subsidence ini yang terjadi adalah relatif sea levelnya, ya, yang terjadi pada area yang relatif lokal tentunya. Terus yang kedua, eustatic sea level, fall atau rise, ya. Fall ini ketika sea levelnya turun, ya. Kalau rise berarti ini sea levelnya naik, gitu ya. Namun yang berubah adalah volume air lautnya, ya, secara global maka termasuk sebagai global sea level. Jadi air lautnya ini yang bertambah, yang berkurang. Bertambah berkurangnya air laut di dalam samudra atau laut itu biasanya dipengaruhi oleh perubahan iklim atau bisa kita kenal sebagai masalah global warming, ya. Ketika global warming terjadi, es yang ada di kutub itu mencair sehingga menambah volume air di lautan. Pak, tanya Pak. Ya. Oke, boleh. Kalau pasang surut itu masuk kemana Pak? Silver fall atau silver rise Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Pasang surut ini apakah termasuk sea level rise atau sea level fall? Dan tentunya ini hal yang berbeda, gitu ya. Pasang surut ini adalah kegiatan atau event, ya, kejadian alam yang terjadi sehari bisa 2 kali, kadang di beberapa lokasi bisa 4 kali. Dan ini berbeda konteks dengan yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Kalau perubahan garis pantai tadi yang disebabkan karena pasang surut ini lebih ke efek gravitasi bumi, ya. Walaupun nih bulan, efek gravitasi bulan terhadap air laut di bumi, ya. Walaupun matahari dan bulan ini memiliki beda gravitasi, misal gravitasi materi ini lebih besar, namun karena jaraknya lebih jauh makanya efek gravitasinya tidak terlalu terasa di bumi. Sedangkan bulan yang memiliki gravitasi yang lebih atau tarikan gravitasi yang lebih kecil dibandingkan matahari tadi, namun karena jaraknya lebih dekat, makanya dia memberikan efek tertentu. Apalagi di bulan-bulan purnama, tentunya bulan itu lebih besar, ya, tidak tertutup oleh matahari, ya. Itu pasangnya akan lebih besar atau lebih tinggi, ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terus yang ketiga adalah sedimen supply yang dipengaruhi oleh pengendapan sedimen pada garis pantai secara terus, ya, menyebabkan garis pantainya berubah posisi dari sebelumnya. Ini semacam ketika kalian memiliki sebuah wadah, ya, mangkok misal, terus kemudian kalian isi dengan makanan di sana, ya kan, ada di sini misal kamu kasih kuah, terus kemudian kamu tambahkan nasi di sana, sehingga penambahan nasi itu merubah garisnya, ya kan, garis permukaan yang ada di mangkok kalian tadi, gitu. Itu hampir sama dengan ini konsep sedimen supply, gitu ya. Namun memang ini berbeda, ya, antara cekungan dengan mangkok itu tidak bisa disamakan, ya. Itu tadi untuk menggambarkan bagaimana perubahan garis pantai karena ada penambahan supply sedimennya, ya. Baik, ini adalah faktor yang mengontrol perubahan garis pantai, ya. Ada yang secara lokal di sini yang kita sebut sebagai relative change, ya, atau sea level relatif, ya. Kalau kalian lihat di sini ada sesar, ya kan. Dari sesar ini, misal tadi ada garis pantai di sana, ya kan. Karena ini bagian dasar dari cekungannya ini mengalami penurunan atau subsidence yang disebabkan oleh sesar ini, maka garis pantai yang tadinya posisinya di sebelah sini akan mundur ke arah sana. Ya, ini yang disebut sea level rise atau relative sea level rise di situ. Terus kemudian yang di bagian bawah ini hal yang berbeda lagi, ya. Dimana di sini kalian bisa lihat ada eustatic change, ya. Berarti ini adalah global sea level. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama di sini kalian bisa lihat ada es yang mencair, ya, di atas benua mencair sehingga menambah volume air laut. Terus yang kedua adanya pemekaran, ya, yang nanti dikaitkan dengan thermal subsidence. Apa itu thermal subsidence? Ya, subsidence tadi saya katakan sebagai penurunan, ya. Tapi penurunan ini disebabkan karena pendinginan dari lempeng samudranya.
ya. Ketika dia lempeng ini masih muda, ya, dia akan lebih membumbung, ya, karena secara buoyancy ketika dia memiliki suhu panas dia akan lebih ringan, ya, gitu, sehingga dia lebih tinggi. Namun secara regional ketika ini sudah mendingin, maka dia akan perlahan-lahan menurun, ya kan? Berarti ini akan menambah ruang akomodasinya, ya kan? Kenapa dia bisa menurun? Karena tadi dia sudah mendingin, mendingin sehingga secara buoyan dia juga menurun. Itulah mengapa kayak kamu punya mangkok terus bagian dasarnya itu ikut turun, artinya apa? Sea levelnya juga akan mengisi ruang kosong tersebut kan, makanya akan menyebabkan sea level fall di situ. Permisi Pak, izin question. Oh ya, boleh. Oke, selanjutnya ada ini temperatur juga berpengaruh ketika suhu dingin atau rendah juga akan berpengaruh. Yang terakhir adalah perpindahan, ya, perpindahan air laut ke daratan yang disebabkan karena presipitasi penguapan, kondensasi, terus kemudian kondensasi di daratan, sehingga berubah dari air laut berubah menjadi air tawar, ya. Air tersebut tersimpan di danau atau bahkan menjadi air tanah, gitu ya, sehingga mengurangi volume air laut secara global. Ini perubahan garis pantai itu ternyata terekam dari sejarah bumi, dan ini kalian bisa lihat, ini bisa dilihat dari isotop oksigen 18, ya, dengan rasio oksigen 15. Dan ini ada order-ordernya, ya, ada third order ini setiap 10 juta tahun, yang 10 juta tahun, terus kemudian second order, ya, ini juga belasan, ya, juta tahun, terus kemudian first ordernya ini 100 juta tahun, ya, setiap juta tahun. Jadi ada pola-pola pengendapan yang terjadi, ya, selama periode-periode waktu tersebut, ya, maka disebut sebagai orde-orde pengendapan, gitu. Nah, ini perubahan garis pantai secara penggambaran, ya. Kalian lihat di sini, ini adalah initial state, ya, atau kondisi awal, ya. Ketika kondisi awal, ya, sea level berada di sini, kalian bisa lihat. Terus kemudian di kondisi kedua, ya, ini lihat di sini air laut naik, ya, daratannya tetap, sehingga yang terjadi adalah transgresi. Garis pantainya berpindah ke arah daratan, maka disebut sebagai transgresi, gitu kan, ya. Terus kemudian yang ketiga, air lautnya turun, ya, daratannya tetap, maka disebut sebagai regresi, ya. Regresi apa? Garis pantainya berpindah dari daratan menuju ke arah laut, ya. Ya, silakan. Nomor 3, ya, air lautnya turun, daratannya naik, maka disebut sebagai forced regresi. Bedanya apa? Di sini sea levelnya ini fall, tapi nggak ada uplift, ya, makanya disebut regresi biasa. Sedangkan yang nomor 3 ada uplift di sana, makanya disebut sebagai forced regresi. Regresi atau perubahan garis pantai ke arah laut, ya, dimana ada pengangkatan di sana, ya. Terus kemudian yang keempat, air lautnya naik, ya, daratannya turun. Air lautnya naik, daratannya turun. Ini juga ada perubahan garis pantai di sana, ya, garis pantainya menuju ke arah darat kan, makanya ini masih disebut sebagai transgresi. Ini air laut tetap, daratan tetap, suplai sedimen sangat banyak, ya. Daratan semuanya tetap, cuman suplainya sedimen ini cukup banyak, sehingga garis pantainya tadi berada di sini karena penambahan suplai sedimen, maka ini disebut sebagai regresi. Oke, sampai ke grafik ini ada yang ingin bertanya? Oke, Dada? Oke, Alifi. Iya, ini karena Bapak di sini kan kondisinya berbeda-beda ya Pak. Ada air laut naik, terus juga air laut turun. Itu tuh apa faktor-faktornya kan pasti berbeda ya Pak. Nah itu kira-kira faktor yang pembedanya itu apa? Oke, sea level ini, ya,
mau dia rising, mau dia falling, itu terkait tadi ada global sea level atau relative sea level. Kalau global sea level tadi sudah saya jelaskan segala macam, ada thermal subsidence, ada perubahan iklim dan lain-lain gitu. Memang kita bisa lihat di sini apakah ini relatif ataukah dia positif apa global, itu kita lihat dari kejadian-kejadian yang lain. Apakah di situ ada sesar aktif pada saat itu terjadi, ataukah memang secara global esnya sedang mencair. Itu bisa dilihat tadi dari isotop oksigennya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Cukup. Oke, baik, kalau udah jelas semuanya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir di sini ada tugas ya, dan tentunya tugas ini sesuai dengan yang tertulis di RPS tadi, termasuk apa itu transgresi, regresi, ya force regresi, ya deepening, shallowing, ya rising sea level, falling sea level, ya retrogradasi, progradasi, agradasi, semua kita udah bahas tadi semuanya ya, sampai global sea level versus relative sea level ya. Ada bertanya untuk tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, tugasnya tolong dikerjakan secara individu dan saya mohon kerja masing-masing, jangan ada yang saling copy paste gitu ya. Dan kemudian harus tepat waktu ya. Dan nanti saya akan gunakan LDU, silahkan diupload tugasnya dalam bentuk PDF di LDU minggu depan. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk kuliah hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan perkuliahan yang saya berikan di dalam kelas pada topik pembelajaran perubahan muka laut. Dalam mata kuliah prinsip stratigrafi, ini masuk di pertemuan ke-7. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.